Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar kalian di pagi ini? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pagi ini pembelajaran kita adalah silakan anak-anak melihat di papan tulis. Di sana ada gambar yang Bapak tayangkan. Silakan diamati gambar apakah yang dilakukan oleh orang tersebut. Baik, kita lanjutkan. Di antara macam-macam sujud yang kamu jawab tadi, di antaranya adalah sujud tilawah. Jadi materi kita di pagi ini adalah tentang sujud tilawah. Apa saja yang kita pelajari? Pertama tentang pengertian sujud tilawah, kemudian dasar-dasar hukum sujud tilawah, sebab-sebab melakukan sujud tilawah, tata cara, serta hikmah sujud tilawah. Untuk kompetisi dasar 3.3 memahami tata cara sujud tilawah, 4.3 mempraktikkan sujud tilawah. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran kita itu adalah pertama menelaah tentang pengertian sujud tilawah, kemudian menganalisis dalil nakli sujud tilawah, menganalisis sebab-sebab melakukan sujud tilawah, menguraikan tentang tata cara sujud tilawah, dan menguraikan hikmah tentang sujud tilawah. Adapun pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Adapun dasar hukum adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Ani bani Umar, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u alaina al-Quran, fa idza marra bis sajadati kabara wa sajadana ma'ahu. Rawahu Tirmizi. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun sebab-sebab melakukan sujud tilawah ialah sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran yang menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Kemudian syarat sujud tilawah, yang pertama suci dari hadas dan najis, yang kedua menghadap kiblat, dan yang ketiga menutup aurat. Kemudian ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada sebanyak 15 tempat atau 15 ayat yang mengandung bacaan sajadah. Pada 15 ayat ini kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah adalah yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud satu kali dengan diawali takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, yang kelima salam. Kemudian adapun bacaan ketika sujud tilawah itu adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan. Adapun tata cara sujud tilawah ada dua macam. Yang pertama ketika di dalam sholat, dan yang kedua di luar sholat. Adapun tata cara melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat adalah
pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa atau tasbih. Setelah selesai melakukan sujud tilawah, langsung berdiri dan melanjutkan sholat kembali. Kemudian tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali, duduk sejenak dan salam. Kemudian hikmah melaksanakan sujud tilawah adalah yang pertama dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Kemudian yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah anak-anak Bapak pembelajaran kita tentang sujud tilawah. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.